Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada kali ini kita akan masuk bagian terakhir penjelasan dari seri hereditas di channel Explore Biologi. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang pedigree, kita sudah membahas tentang kelainan autosom, kita sudah membahas tentang kelainan gonosom. Pada video terakhir ini kita akan membahas tentang golongan darah. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bersama saat mungkin di kelas 11 kami sudah mempelajari sekilas bahwa golongan darah itu ditentukan oleh genetik, ya, dibawa oleh ayah dan ibu. Nah, sekarang kita akan pelajari bahwa beberapa sistem darah pun mengalami hal yang sama atau mempunyai prinsip yang sama, yaitu diturunkan oleh ayah dan ibunya. Oke. Kita masuk ke sistem yang pertama. Sistem yang pertama adalah namanya sistem ABO. Sistem ini ditemukan oleh seorang ahli dari Austria, namanya Karl Steiner, tahun 1930. Dia adalah peraih Nobel berdasarkan perbedaan aglutinogen atau antigen dan aglutinin atau antibodi. Tapi di sini saya tidak akan jelaskan secara detail. Ya, misalnya kalau A antigennya kayak gini, aglutinogennya kayak gini, karena itu udah dibahas di kelas 11. Nah, sekarang yang akan saya coba jelaskan sedikit adalah tentang penentuan fenotip dan genotipnya. Jadi, untuk golongan darah A, itu punya dua jenis genotip, yaitu A homozigot atau IAIA, dan juga A heterozigot, yaitu IAIO, atau sebenarnya maksudnya adalah bukan O tapi 0. Makanya kadang-kadang ditulisnya kayak gini. I0 atau I kecil. Nah, itu ya. Jadi itu A. Sel gametnya ya ada dua jenis, bisa IA atau IO. Hal yang sama berlaku di golongan darah B. Dia ada homozigot dan juga ada heterozigot, yaitu IB-I0 atau IO. Sel gametnya adalah IB-IO. Nah, yang ketiga ada AB. Nah, AB ini udah mulai berbeda nih karena dia cuma ada satu jenis. Kenapa namanya AB? Karena ada persatuan antara dua sel gamet yang berbeda, yaitu ada IA dan ada IB. Nah, keduanya bergabung membentuk satu genotip yang namanya IAIB. Sementara yang terakhir O atau 0 adalah ya berarti dia tidak ada IA dan IB, makanya namanya IO atau I0. Nah, kenapa kita harus tahu golongan darah? Karena untuk kondisi-kondisi khusus tertentu, biasanya untuk kepentingan transfusi darah. Karena golongan darah pemberi atau pendonor itu harus sama kayak penerima atau resipien. Hal itu untuk mencegah terjadinya pembekuan darah. Kenapa? Karena kalau terjadi pembekuan darah itu bisa menghambat pada pembuluh darah dan itu justru bisa menjadi lebih fatal nantinya. Seperti itu ya. Kalau dulu mungkin cukup golongan darah sistem ABO yang sama. Nanti ada tambahannya tapi kalau sekarang nanti saya jelaskan lagi ya. Nah, di tabel sebelah kiri bawah itu menunjukkan kondisi-kondisi tertentu saat kedua atau dua induk dari seorang manusia atau ada orang tua ingin tahu kira-kira anak saya itu golongan darahnya apa ya, atau kemungkinan saya jika menikah dengan si dia gitu nanti anak-anak kami golongan darahnya apa, itu bisa diprediksi. Misal kalau ada seorang anak atau ada ayah itu golongan darahnya A, sementara ibunya golongan darahnya B, itu bisa menghasilkan sampai 4 golongan darah. Bisa A, B, AB, atau O. Hal tersebut bisa mungkin kalau dua-duanya heterozigot. Nah, kondisi berbeda tentu kalau misalnya salah satunya homozigot. Gitu kan? Tapi apakah kondisi seperti ini berlaku terus-menerus? Nah, ini yang menjadi pertanyaan atau menjadi bahan penelitian bagi para ilmuwan. Karena ada kondisinya misalnya, loh dulu saya pas kecil tes golongan darah saya A, tapi kenapa sekarang O? Nah, mungkin
Hal-hal tersebut bisa terjadi dan kita butuh lebih banyak penelitian tentang hal tersebut. Seperti itu ya. Itu sistem yang pertama, sistem ABO. Sistem yang kedua ada sistem MN. Sama yang nemuin namanya Karl Steiner tahun 1927. Bahkan dia lebih dulu menemukan sistem ini. Kalau tadi ABO ditentukan oleh aglutinogen dan aglutinin atau antibodi. Sementara kalau MN itu ditentukan oleh yang namanya antigen glikoprotein yang disebut sebagai glikoforin A. Ada dua jenis gamet, hanya dua jenis saja, yaitu IM dan IN. Kalau dua-duanya IM, maka golongan darahnya M. Kalau dua-duanya N, maka N. Kalau heterozigot ya berarti MN. Itu ini sama kayak ABO tanpa O, tanpa 0. Gitu ya. Nota persilangannya ada di kiri bawah. Gitu. Jadi misalnya golongan MN menikah dengan N, nah itu asal seperti itu ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang saya bilang sebagai kombinasi. Sekarang nih dikomunikasikan nih sistem ini sama sistem ABO tadi. Yaitu ini namanya adalah sistem resus. Apa itu sistem resus? Sistem resus sama. Jadi yang nemuin dari tiga sistem ini sama orangnya. Namanya si Karl Steiner juga. Tapi ini adalah sistem terakhir yang dia temukan. Di antara ketiga ini ya. Di antara ketiga ini adalah sistem terakhir yang dia temukan. Tahun 1937. Berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Jika kondisi sebelumnya hanya ditemukan pada manusia, ternyata kalau sistem resus ini ditemukan pada monyet resus atau Macaca resus atau nama latinnya Macaca mulata. Ditemukan di monyet tersebut. Nah, di monyet tersebut ternyata kandungannya sama pada sel darah manusia. Gitu. Nah, resus pada manusia itu cuma ada dua jenis, yaitu positif dan negatif. Bedanya, kalau positif ada dua jenis. Ada homozigot, ya seperti yang di atas R besar H kecil R besar H kecil itu berarti dia homozigot positif. Sementara kalau heterozigot ya tentu ada R kecilnya satu. Gitu ya. Sementara kalau yang resesif atau homozigot resesif itu R kecil H kecil R kecil H kecil. Biasanya kalau dulu pas kelas 11 itu cara mengujinya kan pakai anti D ya. Kalau menggumpal positif, kalau tidak menggumpal negatif. Kondisi ini atau resus ini tergantung sama wilayah tinggal. Contohnya 95% orang Asia itu resusnya positif. Jadi di antara 100 orang yang kamu kenal, 95-nya itu harusnya punya resus positif. Itu secara persentase. Sementara kebalikannya, di orang Eropa dan Amerika itu 80%-nya justru resusnya negatif. Nah, itu ya. Nah, lalu saya juga punya pengalaman dulu, makanya saya pernah saya pernah mengajar di salah satu SMA negeri di Jakarta Timur yang cukup punya nama pada masanya waktu itu, dan ada pertukaran pelajar. Jadi orang atau anak dari SMA tersebut ketukar di Jerman, orang Jerman pindah atau bertukar ke Indonesia. Dan pas banget kondisinya saat itu adalah tes golongan darah. Setelah dites ternyata benar. Di antara 35 anak yang tersisa, jadi awal 36, 35 anak yang tersisa resusnya positif semua. Sementara hanya si bule Jerman ini yang ternyata resusnya negatif. Ternyata berarti data tadi terbukti. Itu kan 95% Asia adalah positif, 80% orang Eropa itu adalah negatif. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin resus itu sendiri ada penyakit yang namanya erythroblastosis fetalis pada janin. Ya, itu bisa terjadi kalau ada perbedaan resus. Namanya kalau resusnya berbeda eksennya pada ibu. Kalau ibu nanti berbeda dengan anaknya, itu bisa mengakibatkan darahnya menggumpal, janinnya tidak berkembang.
bisa mengakibatkan keguguran dan tidak berkembangnya janin. Kayak gitu. Baik, sebagai penutup, ya ada kata-katanya Albert Einstein, there are only two ways to live your life. One is as to nothing is a miracle, the other is as to everything is a miracle. Saya tidak perlu jelaskan artinya ya. Oke, cukup itu saja video pembelajaran kali ini. Semoga seri hereditas yang sudah dijabarkan sejak awal hukum Mendel sampai sekarang golongan darah bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian merasa video-video di channel Explore Biologi ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain agar teman-temanmu bisa mendapatkan experience belajar yang sama dengan dirimu. Oke, mohon maaf jika terdapat salah kata. Kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.